Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua masih bisa melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diberi syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti, amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman semuanya, jadi kami dari kelompok 8 pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas topik yang super penting, yakni yang berjudul hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Kedengarannya itu serius, tapi dibilang serius sebenarnya enggak, teman-teman semuanya. Kita di sini akan membahas topiknya, membahas materinya dengan santai tentunya. Hubungan antara Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Jadi gini teman-teman semuanya. Pancasila itu ibaratnya pondasi rumah kita. Kalau pondasi kuat, tentunya rumah kita itu akan kokoh gitu. Nah, sebaliknya apabila tidak ada pondasinya, itu ya pasti rumah kita akan roboh. Seperti itu ibaratnya. Nah, Pancasila itu adalah pondasi negara kita. Nah, semua aturan dan hukum di Indonesia itu harus patuh sama nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi intinya nggak ada hukum yang boleh nabrak Pancasila. Nah, mungkin penjelasan yang lebih spesifik akan dijelaskan oleh kawan saya. Saya persilakan. Oke, selanjutnya kita akan membahas kenapa sih Pancasila itu sangat penting. Kita semua pasti sudah tahu bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara. Tapi kadang kita belum benar paham seberapa besar pengaruh buat kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila sebagai pondasi negara. Jadi, bisa dibilang Pancasila itu sebagai pondasi utama di Indonesia. Tanpa Pancasila, negara kita bakal kehilangan arah dan mudah goyah. Karena dialah yang mengatur bagaimana rakyat dan pemerintah seharusnya bersikap. Nilai-nilai di dalamnya menjadi pedoman hidup bagi seluruh rakyat di Indonesia. Yang kedua, Pancasila itu sebagai sumber hukum tertinggi. Gak cuma itu, Pancasila juga berperan sebagai sumber dari segala hukum. Artinya, semua peraturan, undang-undang, dan kebijakan di Indonesia harus berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Kalau ada yang bertentangan, berarti itu udah melanggar dasar negara kita. Makanya, bisa dibilang Pancasila itu merupakan pondasi dan arah utama bangsa kita. Dan menariknya, hubungan Pancasila ini erat kaitannya dengan pembukaan Undang-Undang 45. Oke baik, selanjutnya kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar itu spesial? Jadi, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dibilang harga mati karena isinya bukan cuma sekedar pembukaan biasa, tapi di situ ada dasar negara kita, yaitu Pancasila. Terus juga ada tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pembukaan ini ibaratkan roh dari seluruh undang-undang dasar. Tanpa itu, pasal-pasalnya itu tuh kayak tubuh tanpa jiwa. Makanya, bagian ini nggak boleh diubah sama sekali. Karena kalau sampai diubah atau diotak-atik, sama aja kayak ngubah jati diri dan arah negara kita sendiri. Pasal-pasalnya boleh diperbarui, biar menyesuaikan perkembangan zaman, tapi pembukaannya harus tetap dipertahankan apa adanya. Tadi kan udah dijelasin kalau pembukaan UUD 1945 itu punya bagian yang paling penting dan gak bisa diubah. Nah sekarang kita lihat apa aja sih buktinya kalau pembukaan UUD 1945 itu punya hubungan langsung sama Pancasila. Coba kita perhatiin alinea keempat pembukaan UUD 1945. Di bagian itu tertulis jelas rumusan Pancasila satu persatu dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila itu kan sama persis kayak isi Pancasila yang udah kita tahu sekarang kan. Nah, dari sini tuh kita bisa lihat kalau Pancasila itu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri gitu, tapi langsung bersumber dari pembukaan UUD 1945. Jadi bukan kebetulan atau hasil tambahan belakangan,
Pancasila itu lahir dari pembukaan UUD 1945 dan jadi satu kesatuan utuh. Ibaratnya pembukaan UUD 1945 itu rumahnya, sedangkan Pancasila tuh pondasinya gitu. Jadi keduanya saling menopang dan gak bisa dipisahkan satu sama lain. Baik, selanjutnya terdapat istilah keren dari bahasa Jerman, yaitu Staatsfundamentalnorm, yang berarti aturan dasar yang menjadi sumber dari segala hukum. Di Indonesia, istilah ini menggambarkan peran Pancasila sebagai dasar tertinggi yang menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan. Jadi Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tapi benar-benar fondasi utama negara. Jadi kata kuncinya tadi fondasi utama. Lalu apa dampaknya secara praktis? Dampaknya itu sangat konkret, yaitu setiap kali sebuah hukum itu akan dibuat di negara ini, Pancasila berfungsi sebagai rambu-rambu utama. Lalu para pembuat undang-undang ini harus memastikan bahwa isi dari aturan baru ini tidak menabrak sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Singkatnya, nggak ada satupun hukum di Indonesia ini yang boleh berdiri sendiri tanpa berpegang pada Pancasila. Jika ia berdiri sendiri, maka ia tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi kesimpulannya, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu ibarat dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negaranya, sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai tempat Pancasila tinggal secara resmi dalam konstitusi kita. Nah, semua hukum yang ada di Indonesia itu wajib tunduk sama Pancasila. Jadi kalau misalnya ada kebijakan, peraturan, bahkan keputusan pemerintah itu harus sesuai sama nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi kalau misalnya ada kebijakan yang nggak sesuai sama nilai-nilai Pancasila, itu bisa dianggap nggak sah dan bisa dibatalin. Karena Pancasila itu bukan cuma sekadar dasar negara yang ditulis di atas kertas, tapi sebagai pedoman hidup bangsa yang mengatur cara berpikir, bertindak, dan juga bersikap kita sebagai warga negara. Nah, kita udah ada di penghujung video dari kelompok 8 nih. Terima kasih teman-teman semuanya udah pada nonton. Semoga penjelasan dari kelompok kami ini bisa membantu teman-teman semua berpikir dan juga memahami bahwa Pancasila itu bukan cuma sekadar hafalan, tetapi juga sebagai identitas bangsa Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami akhiri presentasi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.